Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sebelum pertandingan Liga Champions sahabat Bob, Inter mendapat kabar baik sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, dengan penampilan Inter musim lalu dan musim sekarang nih benar-benar luar biasa. Dan bahkan Inter membuat Itali harum namanya sahabat Bob. Kenapa? Karena Inter sudah masuk dalam peringkat UEFA 8 ya, peringkat 8 ya, masuk 10 besar. Bahkan Juventus yang selama ini masuk 10 besar sekarang keluar dari 10 besar. Bahkan hanya Itali, hanya Inter yang mewakili 10 besar. Roma ada di peringkat 11, Juventus kayak di 12 dan yang lain-lain gitu sahabat Bob. Jadi ini sesuatu yang luar biasa buat Inter dan juga buat Itali. Semoga Inter benar-benar bisa mendapatkan juara Liga Champions musim ini, sahabat Bob. Semoga ya, sahabat Bob. Nah, ini kita sedikit berbicara bagaimana penampilan Inter ya. Ini menurut jurnalis Itali ya. Inter adalah tim terkuat di sepak bola Italia saat ini ya. Kenapa sih? Apa yang membuat dia menyimpulkan seperti itu? Inter hanya membuka baju tim saat ini, kata jurnalis Bucciantini ya, usai derby melawan Milan. Ini terjadi pada Fiorentina sebelum jeda, kemudian hal itu terjadi lagi pada Milan. Derby adalah pertandingan terburuk untuk dikalahkan, tapi mereka kalah lanjutnya. Bucciantini memberikan pandangan bahwa Inter lebih kuat dari tim manapun saat ini. Itulah hal besar yang terjadi di sepak bola Italia saat ini ya. Semoga sahabat Bob, Inter tetap membumi dan tetap konsisten dalam penampilannya sahabat Bob ya. Itu menurut si jurnalis Italia. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana kemarin Pep Guardiola diwawancara karena mereka juga akan bermain di Liga Champions. Dia bilang begini, Inter Milan tim yang sangat kuat, kandidat untuk mencapai final Liga Champions. Dia bilang gitu loh. Ya, dia bilang yang paling menarik adalah lihatlah apa yang terjadi dengan tim yang kami kalahkan di final Liga Champions musim lalu. Ya, mereka baru saja memenangkan derby 5-1. Saya selalu tahu bahwa bahwa kami menghadapi tim yang sangat kuat, kata pelatih City ini. Mereka membuktikan dan mereka menyebabkan banyak masalah bagi kami. Dan kami harus bekerja, berjuang keras untuk meraih kemenangan. Koin tersebut akhirnya menguntungkan kami, kata Guardiola. Menyindir bahwa final musim lalu hanyalah pertandingan 50-50. Tapi saya yakin Inter adalah salah satu tim yang bisa mencapai final musim ini. Semoga bisa Inzaghi dan tim bisa membuktikan apa yang diomongkan oleh si Guardiola. Dan Inter bisa meraih Liga Champions musim ini, sahabat Bob. Semoga ya, karena nanti Real Sociedad sudah menunggu kita dan itu adalah langkah pertama yang harus dilalui, sahabat Bob. Thank you Guardiola atas pujiannya untuk Inter, tapi tidak membuat kami merasa jumawa dan juga tidak besar kepala, sahabat Bob ya. Itu ya. Nah, sahabat Bob, ini kita juga kemungkinan trio Inter bisa menjadi starter untuk melawan Sociedad. Ini kan bermain di kandang Sociedad, dan Sociedad ini juga udah lama sekali mereka tidak bermain di Liga Champions, dan mereka juga bukan lawan kaleng-kaleng. Bahkan Real Madrid pun kemarin hanya menang 2-1 melawan mereka. Jadi ini tidak boleh dianggap remeh gitu loh. Jadi kemungkinan Inter bisa memasukkan Pavard sebagai starter dan juga Pratesi dan Arna Taufik. Nah, kita akan lihat aja besok si Inzaghi akan memutuskan siapa aja yang akan menjadi starter. Tapi yang jelas Inzaghi pasti harus merotasi karena kalau Inter udah bermain dalam seminggu 2 kali itu perlu istirahat ya. Kita akan lihat kemungkinan nanti katanya si Bastoni akan diistirahatkan. Jadi kemungkinan Acerbi yang di kiri, di tengah mungkin Stefan de Vrij, dan di kanan ada si Pavard. Kita lihat aja sahabat Bob, karena memang perlu istirahat ya pemain-pemain Inter, jangan diforsir terus. Nah, ini mantan pemain Inter juga ya, Aldo Serena ya. Dia bilang ada persamaan Inter dengan Inter yang sekarang dengan Inter tahun 88-89 menurut dia gitu. Membandingkan Inter manapun dengan tim yang memenangi gelar adalah sebuah pernyataan.
Dan fakta bahwa musim ini baru 4 pertandingan tampaknya membuat pertandingan seperti itu terlalu dini. Namun tidak dapat disangkal bahwa performa Inter di awal musim ini menjanjikan kemungkinan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kita sahabat Bob bukan hanya kemenangan aja, tapi kita melihat bagaimana performa Inter, bagaimana kekuatan Inter, bagaimana fisiknya, dan bagaimana strateginya. Ini benar-benar kita bisa melihat bagaimana pemain inti dengan pemain cadangan itu sama semuanya. Pola yang mereka jalankan tuh sama. Jadi itu yang gua bilang selalu bahwa chemistry-nya sudah dapat. Jadi ini adalah sesuatu yang kemewahan antara pemain inti dengan pemain cadangan ya sama aja gitu loh. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu loh. Itu yang membuat Inter sangat berbeda. Terus dia bilang, apakah ia dapat membandingkan kedua belah pihak? Serena menjawab, itu sulit, namun ada beberapa kesamaan, khususnya dalam hal mesin lini tengah. Fisik kami sangat kuat, kata Serena. Ada Matheus Berti dan profil Mattioli, kata dia, yang lebih homogen. Nah, mereka juga memiliki pemain terkenal yang menunggu di bangku cadangan. Akan sulit untuk mengusir Fratesi. Benar banget ya, Fratesi sudah membuktikan 30 menit main, tapi dia sudah membuktikan bagaimana kualitas dia. Jadi kemungkinan ya Fratesi akan bisa mendapatkan tempat di Inter, sahabat Bob. Ya, kita lihat bagaimana selanjutnya Inter di Liga Champions dan juga di Liga Italia. Nah, sahabat Bob, sedikit kemarin dari 3 orang yang mencetak gol ke gawang Melon, ya, satu Hakan, ya, dibeli dengan free, ya, diambil dari Melon itu free. Terus yang kedua mencetak gol Thuram, itu juga free, ya. Jadi benar-benar Inter benar-benar beruntung, dan ini si Mkhitaryan juga free, ya. Nah, makanya kenapa sih Mkhitaryan meninggalkan Roma? Dia tahu di Roma dia tidak akan berkembang dengan gaya bermain Roma seperti itu, dan dia melihat masa depan dia ada di Inter, dan dia memutuskan akhirnya di Inter. Padahal Inter dia tahu dia mungkin akan menjadi cadangan di Inter, tapi nyatanya dia sekarang menjadi tangan kanannya Inzaghi, sahabat Bob. Semoga ya tua-tua makin jadi, ya, ibaratnya anggur tuh makin tua makin enak. Nah, sama nih kayak si Mkhitaryan, sahabat Bob. Ya, jadi mereka bertiga didapatkan gratis dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka luar biasa. Terus bahkan ini juga menarik ya. Ini yang penting jangan membuat Inter besar kepala, dan ini kita menerima pujian ini dan kita tetap membumi gitu. Media Italia bandingkan lini tengah Inter dengan trio Real Madrid, Modric, Kroos, dan Casemiro, ya. Kita tahu ya bahwa gelandang Real Madrid ya waktu Casemiro masih main di sana, terus ada Modric, ada Kroos, ya, itu luar biasa. Bahkan mereka bisa meraih 4 gelar Liga Champions dan juga Liga Spanyol. Nah, ini David Fratesi tiba di Inter dari Sassuolo. Harapan adalah pemain ini akan menjadi lini tengah masa depan Inter. Namun dalam jangka pendek, ya, mereka 2 pemain pembentuk lini tengah terkuat bersama Barella ini berusia lebih tua, ya. Salah satu adalah Hakan, pemain Turki ini didatangkan ya 2021 untuk menggantikan Eriksen. Nah, terus juga dia lebih ke belakang ya, bukan lagi sebagai gelandang serang seperti di Milan gitu loh. Dan akhirnya dia membuktikan diri, dan ini adalah berkat Inzaghi dia bisa menjadi seorang regista yang luar biasa. Terus juga untuk Mkhitaryan, ya ini yang gua bilang tadi bahwa dia didatangkan secara free dan kemungkinan dia akan menjadi cadangan. Tapi dengan keluarnya Brozo, dengan jualnya Brozo, akhirnya dia juga menjadi pemain inti. Apalagi musim lalu Brozo juga cedera, dan akhirnya Inter melihat peluang menjual Brozo. Akhirnya sekarang lini tengah Inter ada Hakan, ada Barella, dan ada Mkhitaryan, dan bahkan ya ada Fratesi nanti, sahabat Bob, bahkan ada Klaassen. Jadi ya kita lihat perbandingannya, ya mudah-mudahan menurut Gazeta menganggap dinamika ini serupa dengan mantan gelandang Real Madrid Modric, Kroos, dan Casemiro, dan mengingat kesusahan yang diraih ketiganya di ibu kota Spanyol, 2 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions. Tentu itu bisa menjadi pertanda positif bagi Nerazzurri. Semoga ya sahabat Bob ya Inter bisa mendapatkan Liga Champions dan Serie A bintang kedua musim ini. Nah, ini yang dibilang sama Grandis, Inter adalah yang terkuat dalam segala hal. Saya akan mengungkapkan 3 aspek kepada Anda. Pertama adalah dalam 3 aspek secara individu, sebagai starter, dan sebagai pemain cadangan. Yang terkuat dalam segala hal, Lautaro telah belajar untuk melakukan bermain untuk tim. Dia bukan lagi sekadar pencetak gol fantastik
ada perbedaan dengan semua tim lain di Serie A saat ini. Kita lihat bagaimana Toro tidak ego dan dia bisa memberikan umpan-umpan kepada tim pemain-pemain di rekan timnya dia gitu loh. Ini luar biasa. Semoga ya kalau ini benar-benar terjadi, Inter bisa benar-benar meraih bintang kedua. Ini mantan pelatih AC Milan yang biasa selalu nggak suka aja dengan Inter, tetapi kali ini dia berbeda ya. Inter Milan membuat segalanya sederhana untuk mengalahkan Melon. Ada satu tim di lapangan yang kualitasnya terbaik, adalah kesopanan dan fokus, kata Sacchi tentang Inter. Kemudian ada tim yang tampaknya tidak menganggapnya serius, itu adalah Melon. Mereka tampak lancar dan bingung dalam melakukan pendekatan, kata si Sacchi tentang Melon. Setiap kali mereka melakukan serangan balik, Nerazzurri menciptakan peluang berbahaya, kata Sacchi. Itu tidak bisa diterima untuk Milan. Dan di manakah penanda untuk mencegah hal ini? Saya harus tegaskan kembali, pendekatan Rossoneri tampak dangkal. Ia melanjutkan bahwa Inter menang karena mereka adalah tim yang kompak, fokus, dan rendah hati, kata Sacchi. Mereka tidak berusaha melakukan terlalu banyak, tapi mereka tetap sederhana dan mereka punya ide yang jelas. Gue sepakat apa yang Sacchi bilang. Inilah kekuatan Inter, sahabat Bob. Semoga terus ya Inter benar-benar bisa membuat gebrakan-gebrakan di musim ini ya. Nah, terus apa yang dibilang Moratti ya. Nah, ini mantan presiden Inter diwawancara setelah kemenangan Inter 5-1 ya. 5-1 dalam 10 besar yang paling seru ya. Tentu itu salah satu derby terindah yang pernah saya lihat. Tidak diragukan adalah kebahagiaan bagi semua penggemar. Anda bisa melihatnya bagaimana pemain menari di tengah hujan di akhir pertandingan. Bukan berarti kemenangan ini tidak terduga, tapi fakta kemenangan ini datang dengan cara yang luar biasa. Memberi kepuasan yang luar biasa, tim secara objektif dan sangat kuat. Inter memberikan kesan mampu mengendalikan pertandingan. Saya belum pernah melihat Milan melawan Roma di TV yang mengerti sampai titik tertentu. Tentang Thuram, saya menyukai Thuram. Apapun yang dia lakukan, dia adalah anak yang sangat cerdas. Dia tidak melewatkan bola. Kita bisa melihat bagaimana dia terus mengejar bola dan memberikan umpan. Terus tentang Di Marco, dia membuktikan diri sebagai salah satu pemain yang terbaik, sayap terbaik yang pernah ada, bahkan di dunia, sahabat Bob. Lautaro punya kelas yang terpenting. Lautaro punya karakter, kemauan, dan keinginan selalu berkembang. Dan dia memang demikian, karena setiap pertandingan dia bermain lebih baik. Tentang tujuan tidak ada yang bisa dikatakan tentang keberuntungan. Tapi sungguh lebih dari tahun-tahun lainnya, tim ini telah membuka semua jalan. Semoga ya Opa Moratti ya, Inter bisa mendapatkan bintang kedua Liga Champion ya. Nah, terus ada berita baik ya buat Di Marco. Kemarin waktu di derby itu juga perwakilan agennya juga ada di tribun, kemungkinan akan melakukan perpanjangan kontrak, mungkin ini akan segera. Dan begitu juga agennya si Darmian kemungkinan juga akan perpanjangan kontrak. Darmian, si Mkhitaryan maksud gua ya, Mkhitaryan juga akan perpanjangan kontrak dengan Inter, karena ya ini yang dibilang tua-tua keladi ya, ibaratnya anggur semakin tua semakin enak. Nah ini dia, jadi kemungkinan dia akan perpanjang kontrak bisa aja sampai 2025, sahabat Bob. Semoga kita tunggu aja nanti, semoga Mkhitaryan segera perpanjang kontrak, sahabat Bob ya. Terus kalau kita berbicara sedikit tentang Thuram ya, ini ya, bagaimana sih Inter mengalahkan AC Milan dan PSG? Ternyata si Thuram ini udah ada, memang ada juga dari PSG ya. Mungkin PSG juga bisa menawarkan gaji yang lebih besar ya. Tetapi karena akhirnya PSG bukan mendatangkan Julian Nagelsmann ya sebagai pelatih, yang dia datangkan adalah pelatih Luis Enrique, dan Thuram mundur dan dia tidak mau. Nah, ternyata di Inter, Dzeko sudah menyatakan kepada klub bahwa dia akan pergi free transfer, akan ke Fenerbahce. Nah, sementara Melon juga mengejar si Thuram. Nah, akhirnya terjadilah derby. Nah, Inter yang memenangkan. Kenapa? Inter ya selain dari masukan dari bapaknya si Thuram, ya akhirnya Thuram juga datang ke Inter. Karena memang Inter sudah 2 tahun yang lalu mengincar dia. Dan Inter juga menawarkan uang yang lebih banyak kepada Thuram dibanding Melon, sahabat Bob. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi
Kita tunggu aja sahabat Bob, semoga Inter. Nah ini sedikit pelatih Real Sociedad ya, Imanol Alcuacil ya. Ini mukanya muka Spanyol banget ya, dan kita lihat karakternya keras. Kami mampu bersaing dengan Real Madrid dan Inter Milan. Dia bilang ini saya worth dari dia ya. 15 pemain yang berada di lapangan untuk mereka semua memiliki level yang sangat tinggi. Dia melanjutkan, kami berani dengan melakukan dengan baik. Nah, dia bilang gini, melawan Real Madrid kami menunjukkannya. Tim ini telah menunjukkan mampu bersaing dengan tim seperti Real Madrid dan Inter. Kita lihat sahabat Bob, semoga di Kamis dini hari nanti gua juga akan live reaction dengan sahabat Bob ya. Kita akan melihat pertandingan pertama Liga Champions musim ini. Semoga Inter bisa melewati step by step, karena itu yang kita butuhkan sahabat Bob. Step by step, tidak ada yang instan, dan kita bisa melewati satu demi satu dan akhirnya bisa juara. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes.